kesempatan kita untuk tidak hanya fokus pada satu masalah tertentu, tapi kita harus menjawab segala permasalahan yang ada. Salah satu sektor yang paling banyak terpapar oleh pandemi COVID-19 ini adalah sektor pariwisata, terutama daerah wisata yang menjadi favorit para wisatawan. Ya, sektor pariwisata dipaksa untuk beradaptasi di tengah tantangan dan segala peluangnya. Ya, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Gary. Waalaikumsalam, baik ya. Ya, saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak mengenai pariwisata di Bogor di tengah pandemi ini, Pak. Nah, yang pertama, ini Pak soalnya. Pulihnya pariwisata kan menjadi itu tolak ukur pemulihan ekonomi nasional dan daerah ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana di Kabupaten Bogor sendiri Pak? Ya, bahwa dengan pandemi ini, pandemi COVID-19, memang yang paling dirasakan, yang paling terpuruk adalah pariwisata. Tetapi memang ini sulit ditolak dan memang kejadian seperti itu. Tapi bahwa bagaimana kita berusaha bangkit. Minta HP. Ada yang pertama harus Minta ada HP taruh di bawah kesiapan memiliki buat ngerekam mindset audio. dulu, yaitu yang disebut dengan change friendly mindset. Bagaimana kita bersahabat dengan perubahan. Nah, saat ini alhamdulillah dari jalan 2 tahun ini kita mulai ketika vaksin sudah lebih luas, kemudian kasus-kasus turun, itu maka ada pelonggaran-pelonggaran. Cuma kita harus bijaksana terhadap pelonggaran, jangan sporadis. Karena memang tahapan dibukanya pun secara gradual, dalam arti secara bertahap, maka kebangkitannya sendiri itu harus juga gradual, jangan arti sporadis, nanti akan sulit. Dan dari aturan-aturan peluang beberapa untuk belakangan ini kan sudah beberapa dibuka, walaupun dengan berbagai ketentuan seperti untuk akomodasi itu dengan peluang 50% setidaknya sudah bisa menolong. Kemudian juga beberapa kegiatan seperti sekarang kan bioskop sudah mulai walaupun dengan pembatasan. Yang saat ini belum dibuka diantaranya adalah yang sifatnya basah-basah seperti waterpark belum, curug-curug juga belum kan, kemudian juga kolam renang belum. Tetapi kalau mau berkunjung seperti misalnya di situ ada homestay boleh, tapi tidak ke lokasi itu, artinya boleh menyaksikan tapi tidak kan itu masih ditutup di antaranya. Dan kemudian juga seperti kita kebangkitan yang itu sudah mulai ada event-event walaupun dengan terbatas itu juga menurut. Baik, selanjutnya gini Pak, untuk sekarang apa kabar Pak ya wisata budaya di Bogor ini di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah progresnya apakah sedikit menurun atau bagaimana Pak? Ya, kalau kaitan dengan budaya khususnya untuk festival-festival ya kita belum. Tetapi upayanya ada yang sudah mulai daring. Intinya bahwa ketika festival ataupun kegiatan-kegiatan itu tidak berpotensi kepada kerumunan, itu masih ya. Dan ini juga bisa menolong. Di antaranya bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolosal ataupun lebih itu kan masih, tapi masih ada batasan-batasan. Selanjutnya gini Pak nih, dari Bapak sendiri dan dinas solusi dari Bapak dan serta inovasi agar mengembalikan lagi pariwisata yang dulu ramai dan menjadi balik seperti dulu lagi, gimana Pak? Ya, kembali bahwa kan ada batasan-batasan. Nah, ketika dalam batasan bermainnya dalam batasan-batasan kan jalan Pak. Seperti misalnya ada ketika akomodasi boleh dan seterusnya. Seperti olahraga. Ya, kemarin kita uji coba artinya olahraga di puncak itu diantaranya mengadakan turnamen terbuka malah se-Jabodetabek. Tentu pesertanya dibatasi, dia sudah vaksin, dia pakai peduli lindungi dan seterusnya. Dan kita ada simulasi itu waktu itu tenis meja sampai pesertanya itu bisa mencapai 700. Ya, simulasinya adalah ya siapa yang di dalam ruangan, pemain, wasit, tidak ada penonton. Penonton menyaksikan di layar. Ada layar terbuka dan itu juga mereka menjaga jarak. Nah dari itu aja membantu. Karena saya bilang kalau bikin event jangan nanggung. Bagaimana cara juga mereka nginap.
mereka itu datang hari Sabtu, eventnya mulai malam Minggu, kan artinya akomodasi, okupansi naik, beberapa hotel naik dan terbantu, itu salah satunya. Belum lagi juga yang penting batasan-batasan diikuti, saya kira itu secara perlahan. Saya melihat sisi ini sudah baik ya, walaupun mungkin diantaranya yang tadi yang air-air aja yang saat ini belum mungkin, yang kasihan. Oh iya Pak, makasih Pak. Selanjutnya, ini kan Pak ya, Ibu Bogor itu terkenal dengan wisata budayanya yang sangat bagus itu Pak ya, dan di situ pun masyarakat jadi terhidupi, ada yang berjualan atau apa, bisa dibilang tuh lebih ke ini Pak, menjadi lahan untuk mencari nafkah lah gitu Pak ya. Untuk Kabupaten Bogor sendiri, bagaimana Pak? Ya kembali bahwa kalau yang event-event besar itu belum memungkinkan ya. Kalaupun yang namanya seperti kita nih di Sinang Barang gitu, kalau berkunjung ya, tetapi tadi ketika ada kerumunan ini belum, sementara masih ditutup ya. Dan kita bagaimana saya agar mereka itu, teman-teman itu dalam kondisi seperti ini ya harus ditengok. Kita ini keliling juga memberi motivasi dan seterusnya. Dan kita juga ada yang dilaksanakan program kita dengan munculnya adanya beberapa sanggar. Kebetulan kita punya mobil panggung pertunjukan. Ya walaupun secara daring mereka undang, mereka tampil. Itu juga ada pengaruh kepada pemulihan ekonomi dia, dan juga bagaimana biasanya para penari dan sebagainya kalau nggak pentas itu gatal juga kan. Artinya gimana? Ini secara bergilir juga kita tampilkan. Bahkan supaya tidak menghindari kerumunan, kita main di kantor. Artinya tidak ada penonton dari orang lain hanya gitu. Ya Pak, selanjutnya saya mau tanya nih Pak, kan kearifan lokal itu salah satu modal buat keberlanjutan wisata Pak ya. Nah, untuk di Bogor sendiri, dari di Bogor ini ada upaya nggak sih Pak menciptakan wisata yang sesuai dengan kearifan lokal di Bogor itu sendiri Pak? Ya, kearifan lokal dalam arti kita saat ini sedang memperkuat yang namanya wisata berbasis desa. Jadi harus diyakini bahwa desa-desa yang memiliki destinasi, kalaupun pariwisata kan berbicaranya wisata alam, wisata termasuk budaya dan juga buatan. Saat ini saya keliling ke beberapa desa, diantaranya bagaimana mereka bangkit, bahwa bahkan tadinya kita akan bikin festival, tetapi karena kondisi masih seperti ini, tetap kita akan lakukan pembinaan kepada mereka, itu jalan. Oke, ya. Mungkin untuk terakhir Pak, gimana ya Pak, harapan Bapak untuk para wisatawan dan para pelaku wisatawan itu, pelaku pariwisata kedepannya gimana Pak di Kabupaten Bogor ini? Ya apapun ya kondisinya kan ini juga bukan kehendak kita ya, karena memang kondisi seperti ini bahwa corona itu kan juga berpengaruh merubah peradaban kita ya. Contoh ketika salaman orang tua dulu cium tangan gitu, sekarang sudah jaga jarak. Intinya adalah ketika kita mau bahwa pemerintah itu melakukan aturan-aturan dan seterusnya, kalau diikuti dengan baik, saya punya keyakinan juga akan baik ya. Artinya bahwa bagaimana juga mereka melakukan digital marketing, melakukan itu kesiapan termasuk juga dalam memberikan atau adanya inovasi-inovasi baru agar pengunjung itu mau. Dan kepada pengunjung juga sama, apa yang dipersyaratkan dalam aturan itu dipenuhi, nggak ada masalah. Selama ini kan menerobos, artinya dia melakukan ketentuan-ketentuan dengan batasan-batasan memang melampaui ya itu. Dan ini kelihatan kemarin saja ketika satu event memang berdampak kepada anggaplah pedagang ya, itu juga bagus. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama, mohon maaf atas kekurangannya ya. Oke, jadi teman-teman, itulah perbincangan kita dengan Bapak Denny tentang pariwisata di tengah pandemi. Saya Gali Martias, sampai jumpa.